Dari semua outside hitter yang dibawa atau dimasukkan oleh BBVSI itu memang Farhan Halim dan juga Doni Haryono ini yang pengalamannya itu memang lebih banyak jika dibandingkan dengan pemain lainnya. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Oke, kita bahas tentang timnas Indonesia ya, karena kan Proliga 2025 sudah selesai. Nah, saatnya kita akan menyoroti timnas Indonesia, khususnya di sektor putra yang akan menghadapi dua turnamen volley internasional. Yang pertama adalah FIC Nation Cup tahun 2025, yang kedua adalah CV League tahun 2025 ini. Kita akan membahas mengenai kira-kira siapa saja pemain yang akan menjadi atau akan masuk ke skuad utama atau akan menjadi pemain inti di timnas yang akan dilatih oleh Coach Jeff Jiangji untuk menghadapi dua kejuaraan voli internasional tersebut. Kita akan membedah dari posisi ke posisi dan akan mulai dari sektor libero dulu. Jadi timnas Indonesia ini sudah memasukkan atau sudah mengumumkan bahwa dua libero itu masuk ke timnas Indonesia. Yang pertama adalah Prasojo, yang kedua itu adalah Deli. Bagi para volley-mania mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kok Fahri Zaraka yang merupakan libero Jakarta Bayangkara Presisi dan menjadi best libero atau libero terbaik di Proliga 2025 tidak masuk ke skuad timnas untuk menghadapi FIC Nation Cup dan juga CV League. Jawabannya adalah karena Jakarta Bayangkara Presisi itu mengikuti kejuaraan voli atau turnamen voli antar polisi dan pemadam kebakaran yang diselenggarakan di Amerika Serikat, sehingga beberapa pemainnya seperti Alvin Daniel, kemudian Agilangga, kemudian juga Nizar Zulfikar, Rendita Mamilang itu tidak masuk ke skuad timnas. Untuk persaingan di sektor libero sendiri, kemungkinan besar yang akan menjadi pemain inti itu adalah Prasojo yang kita ketahui merupakan libero andalan dari Jakarta Lavani, sedangkan Deli ini kan libero dari Palembang Bang Sonso Babel. Sebenarnya memang Prasojo ini kan quote and quote bisa dikatakan sebagai pelapis dari Ipan, tapi memang kita harus mengakui bahwa Ipan ini kan memang saat ini itu sedang bermasalah dengan kondisi kesehatannya sehingga dirinya itu tidak bisa tampil di final Proliga 2025 dan harus memulihkan kondisi fisiknya. Besar kemungkinan memang harus diakui bahwa dari segi kemampuan Prasojo ini memang ya akan menjadi pilihan utama bagi pelatih Jeff Jiangji untuk mengisi posisi libero di timnas Indonesia. Kita akan bergeser ke posisi setter. Ini dua-duanya merupakan setter dari Jakarta Lavani. Yang pertama adalah Dio Yulfikri, yang kedua adalah Jason Nathanael Gilanta. Sekali lagi, ya jangan ada yang bertanya lagi kenapa Nizar Zulfikar tidak masuk, karena seperti yang tadi saya bilang bahwa Jakarta Bayangkara Presisi mengikuti turnamen antar polisi dan pemadam kebakaran di Amerika Serikat. Dari kemampuan serta pengalaman yang dimiliki oleh Dio Yulfikri dan juga Jason Nathanael Gilanta, ya kita bisa menyimpulkan lah ya bahwa Dio itu akan menjadi setter utama di skuad yang akan diracik atau akan dilatih oleh Jeff Jiangji untuk menghadapi FIC Nation Cup dan juga CV League tahun 2025 ini. Ini mungkin tidak akan ada perdebatan ketika nanti Dio Yulfikri itu di plot sebagai setter utama dan nanti Jason Nathanael Gilanta itu akan dimasukkan sebagai rotasi atau sebagai substitusi ketika memang nanti skema atau strategi di tengah lapangan itu sedang mengalami kebuntuan atau justru ketika Dio Yulfikri itu membutuhkan rest atau membutuhkan istirahat, karena ya tentu saja tidak semua pemain voli itu akan selalu berada di kemampuan terbaiknya. Dalam beberapa momen tertentu memang akan ada momen atau situasi ketika seorang pemain itu performanya itu sedang drop. Nah, ketika situasi itu terjadi, kemungkinan Jason Nathanael Gilanta yang ya pasti akan dimasukkan oleh Jeff Jiangji untuk menggantikan Dio Yulfikri. Kita akan bergeser ke posisi opposite hitter. Ini juga ya persaingannya memang bisa dibilang tidak terlalu berat, karena timnas Indonesia itu kan hanya memasukkan atau hanya mengirimkan dua opposite hitter. Yang pertama adalah Rifa Nurmulki, yang kedua adalah Rama Faza Fauzan. Bagi para volley-mania, bagi para fans volley Indonesia, tentu saja sudah bisa menebak siapa yang akan menjadi opposite hitter utama yang akan dimainkan oleh pelatih Jeff Jiangji.
Jawabannya tentu saja adalah Rifa Nurmulki. Tidak perlu diragukan lagi bahwa King Indo ini memang ya sampai saat ini memang belum ada pesaingnya di posisi opposite hitter di timnas Indonesia, dan kemungkinan besar dirinya itu akan mengapling satu tempat utama di timnas Indonesia di Civic dan juga di FEC Nation Cup. Untuk Rama Fazal Fauzan sendiri, ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi dirinya setelah dimasukkan ke dalam skuad timnas Indonesia. Dan nanti saya meyakini Rama Fazal Fauzan itu juga akan mendapatkan kepercayaan dari pelatih Jeff Jiangji untuk masuk ke tengah lapangan untuk melakukan rotasi dengan Rifa Nurmulki, terutama ketika Rifan itu memang membutuhkan rest atau istirahat atau jeda, karena tentu saja tenaganya itu tidak akan bisa diporsir terus-menerus. Jadi ya sekali lagi, nyaris tidak akan ada perdebatan kalau nanti Rifa Nurmulki itu dijadikan sebagai opposite hitter utama oleh pelatih Jeff Jiangji. Yang seru ini adalah dari posisi outside hitter, karena apa? PBVSI itu memasukkan beberapa outside hitter untuk menghuni skuad timnas Indonesia untuk berlaga atau bermain di 2 kejuaraan atau turnamen voli internasional itu. Jadi untuk outside hitter sendiri itu memang beberapa pemainnya itu adalah Jordan, kemudian Fahri Septian, kemudian Boy Arnes Arabi, kemudian Doni Haryono, dan juga Farhan Halim. Kalau nanti Jeff Jiangji itu menurunkan 2 outside hitter, ini prediksi saya, kemungkinan besar yang akan menjadi pemain inti itu adalah Doni Haryono dan juga Farhan Halim. Karena apa? Dari semua outside hitter yang dibawa atau dimasukkan oleh PBVSI itu memang Farhan Halim dan juga Doni Haryono ini yang pengalamannya itu memang lebih banyak jika dibandingkan dengan pemain lainnya. Khusus untuk Doni Haryono sendiri ya, meskipun usianya itu sudah kepala 3, mendekati kepala 3 lah ya, memang harus diakui bahwa saat ini dirinya itu merupakan outside hitter yang paling berpengalaman di timnas Indonesia. Dari segi pengalaman tinggi, dari segi kemampuan juga tidak perlu diragukan lagi. Jadi itu merupakan kombinasi yang sangat oke yang dimiliki oleh Doni Haryono. Kemungkinan besar yang menjadi kendala bagi Doni itu adalah apakah fisiknya akan menunjang atau apakah dirinya itu akan selalu bisa berada di top performanya di pertandingan yang akan dijalani oleh timnas Indonesia. Sedangkan untuk Farhan Halim, ya kita ketahui ini merupakan salah satu pemain voli terbaik di Indonesia di Proliga tahun 2025 kemarin. Farhan Halim itu kan dinobatkan atau ditahbiskan sebagai pemain terbaik atau MVP. Farhan Halim dan juga Doni Haryono itu kemungkinan besar akan berkolaborasi di tengah lapangan, tapi untuk pemain lainnya seperti Fahri Septian, kemudian Jordan, kemudian Boy Arnes Arabi tentu saja juga akan, ya saya meyakini akan mendapatkan kesempatan dari Jeff Jiangji untuk masuk ke tengah lapangan untuk bermain, terutama sekali lagi ketika nanti ada perubahan strategi yang diterapkan oleh Jeff Jiangji sehingga dirinya itu harus menarik keluar Doni Haryono ataupun Farhan Halim. Dari persaingan itu kemungkinan besar yang akan mendapatkan sorotan adalah Boy Arnes Arabi. Karena apa? Ini merupakan aset voli Indonesia, masih sangat muda tapi kemampuannya oke banget, dan ya kita sangat berharap agar Boy Arnes Arabi itu kemampuannya semakin improve lagi, semakin step up lagi, sehingga tentu saja yang akan mendapatkan keuntungan itu adalah timnas Indonesia dan juga voli Indonesia secara umumnya. Kita juga akan bergeser ke ini yang terakhir, ini adalah di posisi middle blocker. Karena apa? Untuk posisi middle blocker itu ada nama-nama yang oke banget secara kemampuan. Jadi untuk middle blocker sendiri itu ada Hendra Kurniawan, kemudian ada Cep Indra, kemudian ada Teddy Oka, kemudian ada Eka Yuri, dan juga ada Malizi. Kalau kita melihat dari pengalaman, memang Malizi ini bisa dikatakan lebih panjang jika dibandingkan 4 pemain lainnya, tapi kita juga tidak bisa melupakan peran dari Hendra Kurniawan yang memang dalam beberapa musim terakhir, dalam beberapa tahun terakhir ini juga kemampuannya oke banget. Bahkan di Civic tahun 2024 yang lalu, Hendra Kurniawan itu juga dinobatkan sebagai middle blocker. Sementara untuk Teddy Oka yang merupakan pemain andalan dari Surabaya Samator ini juga bisa menjadi opsi atau alternatif bagi Jeff Jiangji ketika ingin menerapkan strategi berbeda di tengah lapangan. Jadi itu tadi ya, kira-kira pemain inti yang nanti akan menjadi skuad utama di timnas Indonesia. Yang pertama, libero-nya kemungkinan adalah Prasojo. Kemudian setternya itu adalah
Dio Yulfikri, kemudian opposite hitter itu adalah Rifan Nurmulki, kemudian outside hitter kemungkinan akan ditempati oleh Farhan Halim dan juga Doni Haryono, sedangkan untuk middle blocker kemungkinan akan diisi oleh Malizi, yang persaingan dengan Hendra Kurniawan ini juga akan sangat ketat. Kalau menurut teman-teman semua, siapa kira-kira pemain inti di timnas nanti? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya timnas Indonesia mendapatkan prestasi tidak hanya juara SEA Games, tapi juga berbicara banyak di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.